Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin, yang part 1. Kini kita masuk ke cerita di part kedua yang berjudul Pelet Air Mani atau pelet sperma. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dan berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut wan nazata minan nar wal afwa indal hisab. Shadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Lil, siapa dia Lil? Tanya Denny. Oh, dia Lilis Den, primadona kampung ini, anaknya tukang warung itu, jawabku. Kenapa Den? Cantik ya? Tanya Dudung. Cantik banget Dung, jawab Denny. Kayaknya dia suka sama kamu Lil, ucap Denny. Ah, nggak mungkin Den, dia suka sama aku yang seperti ini, jawabku. Aku bisa melihat dari matanya Lil kalau dia suka sama kamu, jelas Denny. Ya, seandainya itu benar, tapi sayangnya aku sudah memiliki target yang aku suka Den, jawabku. Lagi pula aku tidak suka sama dia karena ayahnya itu sangat galak. Bukan satu atau dua lelaki yang pernah mendekati dia, namun tidak berhasil mendapatkannya. Mereka semua menyerah karena ayahnya Lilis itu sangat galak dan tidak melihat siapa orang yang mendekatinya pasti kena marah oleh ayahnya, jelasku. Kalau aku bisa mendapatkan dia dan meluluhkan ayahnya, kamu percaya tidak Lil? Dung, tanya Denny. Entahlah Den, asal jangan menggunakan cara licik, jawabku singkat. Tenang saja Lil, aku akan menggunakan cara licik kok, jawab Denny. Aku hanya mengangguk dan menyeruput kopi yang tadi diantarkan oleh Lilis. Begitu juga dengan Denny dan Dudung. Sudah, jangan membahas itu. Nih kopi, nanti keburu jadi agar, ucapku. Gorengannya dimakan, gak enak nongkrong tidak sambil ngemil. Amunisi berasap juga ada nih, udah aku beliin semua, ucapku. Akhirnya kita bertiga melanjutkan berbincang dan menghibur diri dengan sesekali bernyanyi tembang Tarling Cirebonan. Tidak terasa waktu pun berlalu begitu cepat dan kini waktu hampir memasuki waktu maghrib dan kita pun meninggalkan tempat nongkrong itu dan mengembalikan beberapa gelas bekas ngopi tadi dan beberapa piring yang tadi digunakan sebagai wadah gorengan dan juga cemilan lainnya. Di sela-sela mengembalikan, tatapan Denny terus tertuju kepada Lilis. Sampai akhirnya Lilis yang menyadari kalau Lilis sedang diperhatikan oleh Denny dan kemudian Lilis berlalu masuk ke dalam rumahnya. Aku yang menyadari Denny memperhatikan Lilis akhirnya menarik Denny dan mengajaknya pulang agar tidak ketahuan oleh Pak Usin, ayahnya Lilis.
Kemudian kita meninggalkan warung Pak Usin. Denny masih menanyakan tentang Lilis, namun aku tidak menggubrisnya dan melanjutkan perjalanan. Begitu juga dengan Dudung. Di perjalanan aku berpapasan dengan Betty, orang yang aku suka. Bet, habis dari mana nih? Tanyaku. Holil, habis dari rumahnya Memei, mengambil titipan dari Memei, jawab Betty. Emang si Memei sudah pulang, Bet? Tanyaku. Belum, Lil, tadi pagi ayahnya Memei menelponku. Katanya Memei menitipkan sesuatu buatku, jadi aku ambil aja ke rumahnya, jawab Betty. Ya sudah, hati-hati ya di jalannya, Bet. Aku duluan ya, kataku. Ya Lil, kamu juga hati-hati ya, jawab Betty. Akhirnya aku melanjutkan perjalanan pulang, diikuti oleh Denny dan juga Dudung. Dung, tadi itu siapa yang berpapasan? Tanya Denny. Oh, itu si Betty, gadis yang Holil suka, jawab Dudung. Ternyata cantik juga ya orangnya yang disukai Holil, ucap Denny. Ya begitulah Den, di kampung ini gadisnya cantik-cantik. Namun yang paling cantik ya si Lilis. Dia kan dinobatkan sebagai primadona kampung ini, jelas Dudung. Memei juga tidak kalah cantiknya dengan Lilis. Namun Memei sedang melanjutkan sekolahnya di luar kota, kata Dudung. Kalau aku deketin Lilis, kamu setuju tidak, Dung? Tanya Denny. Kalau aku sih setuju-setuju saja, Den. Asalkan kamu jangan macam-macam dengan Lilis. Kalau kamu macam-macam dengan Lilis, aku bisa pastikan kamu tidak akan selamat oleh ayahnya, terang Dudung. Aku yang mendengar percakapan mereka sedikit tersenyum dan sedikit tenang. Karena bukan hanya aku saja yang menginginkan kedamaian di kampung ini. Dudung pun demikian. Tenang saja Dung, aku gak akan macam-macam kok Dung. Aku akan mendekati Lilis dengan cara yang halus dan baik-baik Dung, ucap Denny. Akhirnya aku terlebih dahulu sampai rumah dan berpisah dengan mereka. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Denny tidak pernah nongkrong bersama lagi dengan kami. Ternyata Denny diam-diam mendekati Lilis dan sering nongkrong di warung Lilis dan sesekali berbincang dengan ayahnya Lilis. Terlihat Denny dan ayahnya Lilis makin dekat, namun tidak dengan Lilis. Lilis masih saja menjaga jarak dengan Denny. Dan apabila Denny ke warungnya Lilis, Lilis selalu menghindar. Dan terkadang Lilis selalu pergi ke rumahnya Betty, temannya waktu kecil. Tak jarang Lilis mencurahkan isi hatinya kepada Betty yang merasa risih apabila Denny datang ke warungnya. Hampir setiap hari Denny selalu mendatangi warung Lilis, namun tidak kunjung juga bertemu dengan Lilis. Ayahnya Lilis pun memiliki perasaan yang tidak beres dengan Denny yang selalu datang ke warung dan selalu menanyakan Lilis. Jadi Pak Usin selalu menyuruh Lilis pergi ke rumah Betty agar menghindari Denny. Aku yang sudah lama memperhatikan Denny mencoba menghampiri Denny yang sedang berada di warung Pak Usin. Aku dan Dudung pun menghampiri Denny. Lagi apa Den di sini? Tanyaku. Lil, Dung, lagi ngopi aja nih, jawab Denny. Tumben ngopinya di sini. Biasanya di gubuk tempat kita nongkrong, tanya Dudung. Iya Dung, lagi pengen di sini aja Dung, jawab Denny. Oh gitu ya, kirain kenapa gitu.
Soalnya beberapa hari ini kamu tidak bergabung dengan kita di tempat tongkrongan kita, Den, ucap Dudung. Aku tidak menjawab ataupun bertanya pada Denny. Semua yang mau aku tanyakan dan yang mau aku jawab sudah diwakilkan oleh Dudung. Naholil, mau ngopi ya? Sapa Pak Usin. Iya Pak, bikin kopi 2 ya Pak. Biasa, jawabku. Siap Nak Holil. Tunggu sebentar ya, kata Pak Usin. Iya Pak, siap, jawabku dan Dudung bebarengan. Tidak begitu lama kopi pesananku pun sudah siap dan aku pun basa-basi pada Pak Usin. Lilis kemana Pak? Tumben tidak terlihat, tanyaku. Dia lagi main di rumah temennya di desa sebelah, Lil. Kasihan kalau dia di rumah terus merasa jenuh. Jadi ya sekali-kali Bapak izininlah hitung-hitung hiburan, jawab Pak Usin. Oh gitu ya Pak. Iyalah Pak, kasihan, sekali-kali dibebasin lah, jangan dipenjara terus. Lilis kan masih muda Pak, jadi harus menghirup udara segar Pak, ledekku. Emangnya Bapak polisi apa? Menjarain anak sendiri, ucap Pak Usin sembari tertawa. Sedang asik aku mengobrol dengan Pak Usin, Denny pun berpamitan pulang setelah membayar kopi yang sudah dia minum. Kamu mau kemana Den? Tanyaku. Ibuku SMS Lil, minta diantar ke pasar, jawab Denny. Aku duluan ya Lil, Dung, pamit Denny. Ya sudah, hati-hati Den, nanti sore kita nongkrong di tempat biasa, ucapku. Setelah Denny pergi, Pak Usin pun membisikkan sesuatu kepadaku. Maaf Lil, Bapak tadi berbohong. Lilis Bapak suruh main ke rumah Betty agar tidak bertemu dengan si Denny itu. Bapak tidak suka dengan dia Lil, bisik Pak Usin. Aku pun mengangguk dan menjawab. Aku juga paham kok Pak, gak perlu minta maaf. Betty juga sudah SMS aku Pak kalau Lilis sedang berada di rumahnya. Dan aku juga merasa lega kalau Lilis berada di rumah Betty, ucapku. Oh iya, bagaimana hubunganmu dengan Betty? Apa sudah kamu tembak? Tanya Pak Usin. Belum Pak, aku belum siap dan aku juga masih seperti ini, belum dapat kerjaan yang tetap. Mungkin nantilah Pak, jawabku. Kalau aku nembak Lilis bagaimana Pak? Ucapku bercanda. Kalau Bapak sih gak keberatan Lil, asal kamu bisa bahagiain Lilis dan Lilisnya mau sama kamu, ucap Pak Usin sambil tertawa. Hahaha, bercanda Pak. Lilis harus mendapatkan pendamping yang lebih baik dari aku Pak, yang bisa membahagiakan Lilis lahir dan batin, ucapku. Iya Lil, semoga saja ya, kata Pak Usin. Iya Pak, asalkan Bapak jangan galak-galak sama yang mendekati Lilis. Hehehe, ledekku. Asem. Emang Bapak kelihatan galak ya Lil? Tanya Pak Usin. Kalau menurut aku sih enggak Pak, tapi enggak tahu kalau menurut Dudung, jawabku. Dung, Bapak galak enggak Dung? Tanya Pak Usin. Galak banget Pak, jawab Dudung sambil tertawa dan meledeknya. Asem kamu Dung, segini Bapak baiknya. Iya Pak, baik, tapi suka marahin orang yang mendekati Lilis, jawab Dudung. Itu namanya sayang anak Dung, kata Pak Usin. Iya Pak, jadi ini semuanya berapa Pak? Tanya Dudung.
12.000 dung sama punyanya Holil. Emang kamu yang mau bayar? Tanya Pak Usin. Tuh yang punya duitnya Pak, Dudung menunjuk padaku. Kampret, kirain mau bayar, nanyain totalnya berapa tuh, ucapku. Pak Usin tersenyum dan tertawa melihat kita yang tunjuk menunjuk untuk membayar kopi. Jadi ini gimana? Siapa yang mau bayar? Tanya Pak Usin. Ya sudah Pak, biar aku saja yang bayar, ucapku sembari memberikan uangnya. Pak Usin pun kembali tersenyum dan tertawa. Kalian berdua ini emang kocak, ucap Pak Usin. Lalu sekarang kalian mau kemana? Tanya Pak Usin. Bersambung. Kita lanjutkan di part berikutnya dengan cerita yang diceritakan oleh Betty. Untuk part ini mungkin cukup sekian dulu. Kita akan lanjut ke part berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak, menonton video ataupun mendengarkan cerita ini. Seperti biasa, saya mohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan yang terpenting, nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan update terbaru atau notifikasi yang menunjukkan video terbaru di channel ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.